Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur payudara. Yang ke-1 ada dinding toraks. Dinding toraks ini merupakan dukungan struktural untuk payudara dan perlindungan jaringan payudara. Yang kedua ada otot dada. Otot dada ini berfungsi untuk memberi fasilitas tubuh dan membantu sirkulasi darah. Yang ketiga ada lobus. Lobus merupakan tempat produksi ASI dan tempat penyimpanan sementara ASI dan transportasi ASI. Yang keempat ada areola. Areola ini adalah area yang berpigmen gelap yang mengelilingi puting payudara. Yang kelima ada saluran susu. Saluran susu ini membantu memastikan bahwa ASI yang diproduksi dapat mencapai bayi secara optimal. Selanjutnya ada jaringan adipose. Keberadaannya sangat penting untuk melindungi jaringan fungsional yang memberikan bentuk dan mendukung berbagai fungsi fisiologi payudara. Selanjutnya ada kulit. Kulit ini merupakan organ terbesar di tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Yang terakhir ada puting susu. Puting susu ini merupakan tempat keluarnya ASI melalui saluran susu. Saya di sini akan menjelaskan mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin ketika menyusui. Ketika bayi lapar, saat bayi menyusui, isapan bayi pada puting susu merangsang ujung saraf. Rangsangan ini akan dikirim ke hipotalamus untuk memicu pelepasan prolaktin dari kelenjar pituitari. Di sini ada pituitari posterior dan pituitari anterior. Fungsi utama pituitari posterior ini untuk menyimpan dan melepaskan dua hormon penting yang dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu ADH dan oksitosin. Oksitosin ini berfungsi untuk mengeluarkan ASI, dan ada juga hormon prolaktin yang berfungsi untuk memproduksi ASI yang akan merangsang sel-sel alveoli. Fungsi utama pituitari anterior adalah sebagai pusat pengendali hormonal yang mengatur berbagai fungsi tubuh dengan cara memengaruhi kelenjar target lain dan jaringan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stage of menopause atau tahapan menopause. Apa itu menopause? Menopause adalah periode berakhirnya masa menstruasi yang diikuti dengan berhentinya fungsi ovarium dan menstruasi secara permanen. Di sini ada beberapa tahapan menopause, yaitu ada 4. Yang pertama ada fase pramenopause. Fase ini dialami ketika usia 40 tahunan. Yang kedua ada fase perimenopause. Fase perimenopause ini merupakan fase peralihan antara pramenopause dan pasca menopause. Yang ketiga ada fase menopause. Diagnosis menopause yaitu apabila seorang wanita tidak haid selama 12 bulan. Yang terakhir ada fase pasca menopause. Ovarium sudah tidak berfungsi sama sekali. Saya akan menjelaskan estrogen hormone levels atau hormon estrogen. Kadar hormon estrogen mencapai puncaknya pada usia 20-an dan mulai menurun setelah usia 35 tahun. Setelah menopause sekitar usia 50-an, kadar estrogen menjadi sangat rendah yang menyebabkan defisiensi hormon dan meningkatkan risiko gangguan seperti osteoporosis, kulit kering, dan penurunan elastis jaringan. Saya akan menjelaskan testosteron level with age atau tingkat testosteron seiring bertambahnya usia. Pada dewasa muda sekitar usia 20-30, puncak produksi testosteron ini biasanya terjadi pada usia 20-an. Dan yang kedua ada pria dewasa yang berusia 30-40 tahun, kadar testosteron ini mulai sedikit menurun. Yang ketiga, pria paruh baya pada umur 40-60 tahunan. Penurunan bertahap sekitar 1-2% per tahun. Terakhir ada pria lansia yang